Saudara, kita berjumpa lagi dalam katekese visual. Pada kesempatan ini, apa yang akan saya sampaikan kepada Anda adalah indulgensi dalam kaitan dengan sakramen rekonsiliasi atau sakramen tobat. Hal yang pertama yang perlu diketahui bahwa pada hari raya Paskah dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 22 dan 23 Tuhan Yesus berkata, "Terimalah Roh Kudus." Lalu dilanjutkan, apa yang engkau ikat akan terikat, dan apa yang engkau lepaskan akan terlepas. Kalau engkau melepaskan dosa, maka dosa akan terlepas. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini, dia berbicara kepada para murid dalam konteks hidup gereja. Gereja berarti himpunan dari para murid, himpunan dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kuasa itu diberikan kepada gereja dalam diri para rasul yang sampai hari ini ada dalam kuasa imamat. Nah, dalam konteks melepaskan hukuman atas dosa ini, maka sakramen rekonsiliasi adalah pelepasan atau penghapusan atas dosa. Tetapi sebagaimana kalau saudara memaku sebuah paku ke papan, ketika paku dicabut, pakunya hilang, tetapi bekas dari paku yang ditancapkan di papan itu masih ada. Itulah yang disebut dengan hukuman atas dosa. Indulgensi ini adalah penghapusan hukuman atas dosa yang sudah diampuni. Dosa sudah diampuni dalam sakramen tobat, tetapi hukumannya masih tetap harus dijalankan. Dan gereja memberikan indulgensi dalam kapasitasnya sebagai yang memiliki yang berawat perbendaharaan harta rohani gereja, harta rohani rahmat yang dinyatakan oleh Yesus sendiri. Yang kedua, jenis indulgensi ini ada sebagian, ada indulgensi penuh. Indulgensi sebagian diterima tergantung dari kualitas cinta dan sikap batin dari yang penerima. Indulgensi penuh dimaksudkan untuk menghapus semua hukuman atas dosa, sehingga saya dan Anda siap untuk menghadap Tuhan pada saat sakrat maut. Nah, saudara, bagaimana caranya? Syarat untuk indulgensi sebagian adalah disposisi batin yang baik dan keinginan untuk menerima indulgensi serta kerelaan untuk meninggalkan hidup yang penuh dosa. Saya mau hidup bebas dari dosa, hidup dalam rahmat. Indulgensi penuh dimaksudkan bahwa dalam penghapusan hukuman atas dosa itu, syarat yang pertama, saya hidup dalam sakramen, saya hidup dalam situasi rahmat, saya menerima sakramen tobat. Yang kedua, saya menerima komuni. Dan yang ketiga, saya berdoa menurut maksud dari Bapa Suci. Dalam indulgensi penuh biasanya doa Bapa Kami, Salam Maria, dan kemuliaan. Dan yang ketiga, dan yang keempat, saya tidak memiliki keterikatan dengan dosa. Nah, saudara, dalam praktek indulgensi ini misalnya di tahun Jubileum dinyatakan dengan pergi ke gereja-gereja yang ditentukan. Lalu yang kedua, praktek indulgensi ini tanggal 1 November sampai 8 November, Hari Raya Semarang Kudus dan peringatan Abad Semarang Beriman. Lalu kita juga bisa mendapatkan indulgensi dengan cara mengikuti jalan salib atau pergi berziarah atau membaca kitab suci minimum ya sekitar 30 menit lah untuk membentuk sikap batin yang baik dalam hidup kita. Saudara, yang terakhir, bahwa indulgensi ini bertujuan untuk memulihkan relasi. Dengan bantuan rahmat gereja, tiap-tiap orang dimungkinkan untuk kembali mewujudkan relasinya secara penuh dengan Allah Bapa Surgawi. Semoga berguna, Tuhan memberkati.